Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sakhkhir lana qulubatina amma ba'd. Para saudara yang kami hormati, alhamdulillah ini malam 9 Muharram kita semua dipertemukan kembali oleh Allah dalam kegiatan rutin fokus forum ngopi dan diskusi, dan insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan pandangan rahmat dari beliau. Semoga kita bisa mengambil semua warisan-warisan beliau, yakni ilmu, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Terus yang Allah hormati, seperti biasanya kami tegaskan, fokus adalah forum bersama untuk sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu tentang apa itu ilmu syariat, apa saja yang perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya fokus minggu, dan tidak ada fokus bertujuan mencari apapun yang sifatnya duniawi. Nah, enten berarti niku kita terima, kalau tidak ada juga kita tidak mencari. Niku tujuan fokus. Mungkin forum punika selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau bermatur, beberapa hari ini saya di Nopo ada teguran Birose saya mulai adanya fokus itu lebih memfokuskan fokus daripada forum yang lain. Ini kok ada teguran masuk ke saya. Mulai fokus dengan sibuk kali fokusnya, lupa dengan yang lain. Ya memang perlu akoni kados majelis daya rumah ya wis jarang teko, malam selo-selo jarang teko. Sebenarnya semangatnya itu masih ada, tapi keadaannya yang memaksa dan saya juga tidak menolak satukan fokus malah sering libur. Fokus ini forum yang sering libur, makanya yang aku mau untuk semangat sebenarnya masih sama, tapi keadaan tidak bisa bohong. Bagi waktunya rasanya kesulitan. Terus kemudian matur kritiknya mungkin ke depan sakit langsung saya. Terus malah nopo gini. Sederek nyuwun penjelasan tentang MLM. Ada beberapa penjelasan tentang MLM. Insyaallah beberapa pertemuan ke depan saya bahas. Next ini dari mantun pulau belajar masih mengumpulkan data tidak mengatur. Insyaallah saya bahas tentang MLM. Terus monggo kita kirimkan Fatihah untuk guru ulama dan studio untuk pengarang kitab yang kita jadikan bahan diskusi. Mungkin kita sudah sambung sana kali beliau, kali guru-guru masyarakat kita. Mungkin Fatihah kagum supaya kegiatan fokus baik yang hadir malam ini maupun yang berhalangan hadir, juga untuk keluarga kita. Mungkin tidak besar keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin dzurriyyah kula dengan tidak besar dzurriyyah yang saleh dan salihah. Mungkin ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan sedaya tansah pinaringan maghfirah saking Allah. Lan mungkin masyarakat kula panjenengan tidak besar masyarakat ingkang jadidah, daerah pun tidak besar daerah berdarat thayyibah wa rabbul ghafur. Ala hadhihi as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafuna salihah thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa min ahli baitihi kiram wa jami'il
Asbihan Mawasal Hawad Syekh Qasim Al-Razi Semua Mawasal Ahwal Syekh Ibrahim Abdul Semua Mawasal Hawad Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail Semua Mawasal Hawad Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf Semua Mawasal Hawad Al-Habib Ali bin Hasan Bahrain Semua Mawasal Hawad Syekh Al-Hasim Kamil Semua Hawad Al-Syurah الأحياء منهم والمخرجهم وعنهم مشارق الأرض وغربها برها وبحرها في الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus direk, monggo kita mulai forum diskusi ini melanjutkan tema yang sudah kita bahas beberapa pertemuan lalu. Saat ini kita sampai pada pembahasan riba. Di pembahasan populer terjadi di lingkungan kita, sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya. Dan ini juga bab sing rodok dijauhi biasanya. Cuma ya sekarang fokus ini ada ngopi ya tetap kita bahas. Paham nggak paham pokoknya kita ngasih hukum kewajiban. Kalau nggak ada kroso termasuk kalau pribadi kroso gak kroso ya santai dewi. Kita bahas riba, apa itu riba, bagaimana hukum riba dan apa saja macam-macamnya riba. Insya Allah kita bahas malam ini. Cuma sebelum melangkah terlalu jauh dalam bermuamalah transaksi fikih itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Ada yang wajib sebagai pengantar memahami muamalah dalam fikih. Yang pertama yang wajib kita ketahui itu bahasa-bahasa. Jadi contohnya kayak taman, musman, kali kimah. Ini yang kita lihat dalam kamus. Deloknya kamus, deloknya Google, artinya sama harga. Cuma ternyata ada penggunaannya sendiri-sendiri. Kalau sama arti nyimpen itu harga yang kita bayarkan untuk sebuah barang yang dibeli. Itu sama. Terus kedua musman itu barang yang kita bayari. Itu namanya musman. Yang ketiga kimah itu harga yang berlaku di pasaran. Ini tiga ini kita harus paham. Biar nanti buatan bulat pas bahas muamalah. Jadi ada saman, ada musman, ada kimah. Ini buatan kebanter, karena di dalam ruangan. Oh, Seragen ini malah muni kirang banter. kirang banter. Saya ingin Seragen. Alhamdulillah, kau di Seragen. Sengko Jogja, kok Jogja. Nanti kita bahas riba. Jadi tadi tolong dieling-eling tiga taman, musman, galih, nopo kimah. Tiga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Faslun utawi ikilah fasal suci fil riba ing dalam riba. Wa riba utawi riba iku fil dhahabi ing dalam emas wal fiddati lan perak wal maqumati lan panganan. Wala yajuzu lan ora ana apa bai'u dhahabi bil dhahabi atau emas dibayar emas. Wala fiddati lan atau perak kadalika hari kaya mengkono-mengkono dibayar perak ilang utama dilan kejaba padha ing dalem bobote timbangane dan kale kontak wala baikuma ibta'a bulan ora wenang apa adol barang kang tuku sapa wong emah hatta yang diluhu sehingga nampa sapa wong ku emah wala baikul lahmi lan ora wenang adol daging bil hayawan kelawan hewan urip. Jadi riba secara bahasa itu artinya tambah. Jadi setiap sesuatu kok bertambah ya bisa dikatakan riba. Ini menurut bahasa.
Tapi secara syariat Islam yang dikehendaki bukan itu. Yang dikehendaki riba dalam syariat Islam adalah tambahan dari harga yang harus dibayarkan atau sesuatu yang dibayarkan yang secara syar'i timbangannya tidak diketahui secara pasti. Itu riba. Jadi misalnya wonten utang 100.000, bayarnya 110.000, dan 10.000 nya ini tambahan yang tidak diketahui kan statusnya apa, ini riba. Terus hukumnya riba sendiri itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Itu riba. Terus dasar keharaman riba itu nas mansus dari Al-Quran. Makanya saya mengingkari keharaman riba ini ya bisa dinyatakan dia keluar dari Islam. Murtad alhamdulillah. Soalnya jelas dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jelas. Nek wonten tiyang misalnya, Ustaz, perbedaannya apa? Jual beli tujuannya cari untung, riba juga tujuannya cari untung. Kenapa dibedakan? Nah, berarti kita harus baca ayat selanjutnya. Tentang surat Al-Baqarah 286 itu kan dijelaskan, diabadikan kalau orang-orang Yahudi itu perkataannya seperti itu. Innamal bai'u mithlu riba. Jadi jual beli itu ya sama dengan riba. Kenapa kok harus dibedakan? Jadi orang yang Islam kok menghalalkan riba, alhamdulillah, jadi berarti sudah terkontaminasi dengan yang seperti itu. Karena jelas menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya, riba itu entah di agama Islam atau agama-agama terdahulu halal. Jadi ada dua syariat yang dalam syariat manapun hukumnya halal. Yang pertama zina, yang kedua riba. Ini mulai zaman bahula sampai saat ini tetap halal hukumnya. Jadi jangan sekali-kali mencoba untuk menghalalkan. Kok semisalnya kepepet guna riba atau kepepet kita terjatuh dalam riba, ya pun diistighfari dan jangan sampai kita menghalalkan. Soalnya yang kedua, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah hukumnya bahaya. Terus riba juga menjadi salah satu dosa besar sing jalari atau membuat pelakunya itu ngajak perang kali Gusti Allah. Jadi tiang-tiang sing ditantang perang kali Gusti Allah itu ada dua. Yang pertama itu orang yang memusuhi wali-walinya Allah. Itu yang pertama. Jadi nek tiang musuhi walinya Gusti Allah, maka Allah menabuh genderang perang untuk orang tersebut. Yang kedua, orang sing makan riba. Jadi yang riba ya berarti dengan ngajak perang kalau pusat, kalau bahasanya ngajak perang kalau pusat. Terus riba hukumnya haram. Dosanya pripun? Nah, terkait dosanya riba itu ada sedikit perbedaan. Nek riba fadl, nanti kan pembagiannya ada beberapa. Nek riba fadl atau riba qadr itu masuknya ke dosa besar. Tapi nek riba nasi'ah atau riba nasa, kali riba itu yang utama pendapat yang masyhur itu dosanya dosa kecil. Tapi kecil tetap dosa. Jadi nggak bisa dibuat mainan riba itu. Buat kalau membedakan ta'rifur riba, syarahul ta'rif. Jadi riba tadi saya bacakan hanya terjadi pada naked dan makanan. Naked itu emas dan perak. Terus makanan itu bisa makanan pokok, makanan tafakuh, makanan enak-enakan, atau
kedawian, makanan yang bisa untuk obat. Jadi riba tidak bisa terjadi selain pada hal itu. Hanya terjadi emas, perak, kalian makanan. Makanya buatan angsal sampean emas kalian emas terus beda timbangan. Jadi misalnya jenengan punya emas kuno dengan berat 10 gram. Kulo ada emas model terbaru dengan berat 8 gram. Terus jenengan milik emas kulo. Misal emasnya jenengan saya beli dengan emas saya 10 gram ini. Jenengan 8 gram, saya 10 gram. Niki riba. Kalau saya terima berarti kulo nggih dosa gede, jenengan nggih dosa gede. Karena Rasulullah SAW sama dawuh la'anallahu akila riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidihi. Sing dilaknati pangeran dalam masalah riba itu yang pertama yang memberi riba, terus yang menerima riba itu 2, terus sing nyatet. Jadi yang nyatet termasuk yang nyatet ini programmer atau desainer sing misalnya desain brosur pinjaman itu juga termasuk katibul riba sing dilaknati pangeran. Yang selanjutnya ini saya repot, saksi itu bukan maksudnya orang sing diminta menjadi saksi dalam akad riba, bukan. Maksudnya orang yang hadir yang tahu ketika ada akad riba, terus orang tersebut tidak melarang, itu termasuk saksi. Jadi yuk bagaimana kita ini akeh di sekeliling kita dan kita tidak bisa apa-apa. Terus malah kadang wongnya gak ngerti riba, gak ngerti perbankan, gak ngerti utang-utangan, diparani nang omah. Bahwa itu menawi kersakake pinjaman dalam kulangan janganan. Kita 1 juta kembali 1,1 juta. Ini juga termasuk riba dan banyak masuk di pelosok-pelosok desa. Waalaikumsalam, monggo. Terus sekarang kita masuk ke lebih spesifiknya riba. Jadi tidak bisa riba itu terjadi di selain emas, perak dan makanan. Kenapa nggih? Jadi riba hanya terjadi di segi itu. Makanya adol hewan itu tidak ada riba. Adol wedhus itu di jono 1 siji itu angsal, tidak ada riba. Karena tidak ada unsur ribawi. Jadi yang bisa dikenai hukum riba itu harta-harta yang ada unsur ribawinya. Ya tadi emas, perak, kalian makanan. Selain itu tidak mau. Pakaian misalnya, pakaian dibeli dengan pakaian, dengan kain itu juga boleh karena tidak ada unsur ribawi. Terus malah saat bisa terjadi riba itu ketika tunggal unsur ribawi. Emas kalih perak bisa, emas dengan beras bisa. Beda lagi kalau uang tunai itu sama kita jadi berkhilafan. Ada yang mengatakan sama dengan emas, ada yang mengatakan tidak. Ini uang. Terus pembagian riba tapi riba itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Tapi secara substansinya sama. Saya ngomong 4 ya berarti riba hutang itu disendirikan. Saya ngomong 3 berarti riba hutang itu dimasukkan riba fadl. 3 itu nampakkan al-awwal riba al-fadl wa huwa bai'ur ribawi bi jinsihi ma'a ziyadah fi ahadil ahwadain. Jadi yang pertama itu riba fadl adalah menjual sesuatu yang memiliki unsur ribawi, katakan saja emas, dengan adanya tambahan dari salah satu harga atau barang yang dijual. Jadi tadi contoh tadi yang saya sebutkan, saya membeli emas 10 gram dengan emas saya yang kuno 15 gram. Ini unsur riba.
kulone dosa sing nampane yo dosa. Niku utawa beras makanan pokok nggih. Jenengan gadah beras 2 putra 10 kilo. Tak tumbas kalih beras Raja Wali 15 kilo. Niki juga sama-sama riba. Lho Ustaz, nek mboten kan bangkrut, regane larangan 2 putra ya nopo? Dalam syariat tidak dipandang antara kualitas baik dan buruknya. Karena nopo jenisnya podo, berasnya lo podo beras. Nek terane sampean pengen beras yang luwih apik utawa luwih elek, solusinya beras yang dol dhisik, lagi tuku beras. Jangan langsung beras ke beras. Karena ini kalau timbangannya beda, jadi riba. Misalnya malih semongko, jangan ada semongko kuning loro, diijono semongko abang telu, ini riba, ada ribanya. Satu. Terus malih sing apa mungkin sering terjadi niku ketika misalnya nelayan niku biasanya bos-bos kapal niku modalnya hutang kalih sing ngutangi diomongi hasil iwakmu kudu diadol nang aku engko regane manut aku lagi tak utangi 1 juta budalo maya ini juga termasuk riba. Atau mungkin terjadi kasus di petani boten gadah modal dimodali kali Pak Isu 20 juta sampai nang biro pari, tapi panennya tak tuku aku, harganya manut aku. Ini juga termasuk riba fadl, ada tambahannya. Atau malih yang banyak terjadi di peternakan, peternak boten gadah modal dimodali 10 juta, tapi susunya wajib didonang aku dengan harga yang sudah kami tentukan. Ini juga termasuk riba. Di sekeliling kita ini banyak sangat. Utawa paling gampang pun niki riba fadl nih. Masuk dalam riba fadl adalah riba luqas. Utang duit nang koncone 1.000. Aku nyelih duitnya 1.000. Disilili tapi yo pijeti dhisik wis disilili. Ya pijetnya ini masuk riba sudah. Karena ada tambahannya. Ada yo. Ada. Tahu aku nyilih duitnya 1.000 sakulan tak balekno. Iya, kok tapi aku mulai ke masjid terus dhisik ben aku gak laku. Ngeterti ini kan juga kelebihan dari nominal yang ditinjau itu juga termasuk riba. Dan ini kadang gak kroso kadang. Sekolah panjenengan wis gak usah helak-helak, wis kudu kroso dhewe ini kadang terjadi seperti ini. Atau ya sini kalau beras api dijual beras elek timbangannya beda, ini juga ada riba. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini yang menurut ulama riba fadl atau riba qard ini termasuk dosa gede. Ada yang mengatakan dosanya sama dengan zina 36 kali. Ada yang mengatakan tidak, karena bagaimanapun dosa besar itu urutannya musyrik, mateni, zina. Jadi di bawahnya zina. Cuma tetap dosa gede. Pembagian riba yang kedua adalah riba yang itu wahwa baikur riba bijinsihi au bi ghairi jinsihi ma'at bihadi illatir riba ma'at tafarruqi qabla al-qabdi. Jadi riba yang itu atau barang yang punya unsur riba, emas, perak ataupun makanan, dengan sesuatu yang sejenis atau tidak sejenis, tapi unsur ribawinya satu. Nah ini boleh kudu paham jenis dan unsur ribawi. Jenisnya beda tapi unsur ribawinya sama. Terus barangnya gak ono. Contohnya pripun? Jadi misalkan ya, saya menjual emas dengan berat emas model baru dengan berat 10 gram. Terus
jenengan ada emas model lawas juga 10 gram. Ini timbangannya sama nih, sama-sama 10 gram. Tapi barangnya gak ono. Misalnya jenengan negeri pulau, gak bawa-bawa emasmu tak ijolannya kalau emasku kono 10 gram. Ya aku anyar, aku lawas. Terus pulau, mungkin pun deal berarti. Tapi emasnya ada di bawah. Ini riba namanya, riba ya. Karena nek namanya emas perak itu harus kontan, harus diserahkan di tempat jual beli kontak kenceng, tidak boleh. Masih tak gosip duitnya pun yang omah para nono itu riba sudah, ribanya riba ya. Saking jangan mewapik misalnya kalian Pak Haji menjual emas, Pak Haji iya alih-alihnya tak kayak ngajai bojoku di sini tak gosip yo, mungkin duitnya tak berani. Ini juga riba. Pun itu yang kedua. Yang ketiga riba nasa atau riba nasiah. Ini hampir sama dengan yang kedua. Beda nih. Contohnya lah sing wau niku ngeten. Leku wau contohnya riba nasiah. Nah riba yang itu apa? Bodoh-bodoh kalau barang ini nek riba yang artinya di tempat jual beli itu tidak ada barangnya. Tidak ada barangnya. Jenengan tidak menerima emasnya, si pembeli juga tidak menerima emasnya. Itu tidak riba ya. Nah yang ketiga riba nasa. Riba nasa itu bai'ur riba bi jinsihi au bi ghairi jinsihi ma'at tihadi illa riba ma'al ajal fil wa baini au ahadihima. Nah ini ayat apa-apa itu majlis qabla tafarruq. Niki ya niki wau nek sing ketiga niki contone orang bawa duit, orang-orang nang toko emas. Emasnya digowo duitku. Nah ini juga riba. Nek yang tadi yang kedua morone gowo duit tapi duitnya tidak diserahkan di tempat majelis, itu juga riba. Bedanya kalau yang itu ada di serah terimanya, tidak dilakukan langsung, itu riba. Kalau yang ketiga memang dijanjeni iku nang omah atau orang dino anakku mesin yang luar negeri kirim aku tak tahu yang omah, itu juga riba. Karena emas, perak, makanan pokok jual belinya harus kontak kenceng, bukan sakit di tempo. Makanya yang paling harus kita sorot ketika mementiang kredit emas. Kredit emas itu hukumnya tetap haram, kredit emas mungkin, tapi kredit yang lainnya masih bisa sah dan halal. Tapi kredit emas ini kumpul tersangka. Makanya kemarin banyak dari ulama kita mengkritik titik-titik syariah yang mengadakan program kredit emas. Soalnya ya bukan sakit emas itu dikredit, dan juga bukan sesuatu kebutuhan yang mendesak. Yang butuh emas bukan mati kan. Mau beras mau sehingga mati benar bisa untuk malih emas niku terkait dengan riba. Dan terus supaya tidak terjadi riba atau syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika jual beli supaya tidak terjadi riba niku napa ditingali. Kalau memang barang yang dijual dan barterane harga atau barang yang digunakan untuk menukar itu jenisnya sama, jenisnya sama, maksudnya jenis sama itu sama-sama makanan, sama-sama beras merah alias beras putih misalnya, kan sama-sama beras, ini jenisnya. Terus sama-sama unsur ribawinya, beras kali beras ini kan makanan kali makanan. Jadi harus paham jenis dan unsur ribawi. Jenisnya tadi sama-sama beras, unsur ribawinya sama-sama makanan. Kalau seperti ini, jangan arang hijaunya beras merah jadi beras putih. Yang harus dipenuhi ada 3. Ada 2.
Bahwa ada 3 lek unsur ribawinya sama, beras kali beras beras merah kali beras putih, sama-sama beras, sama-sama makanan pokok. Ini yang harus dipenuhi 3. Yang pertama hulul, kenceng. Artinya jenengan mau tentu bahan lagi go beras merah, bahan lagi juga harus menyediakan beras putih. Serah terima juga dilakukan di toko, tidak boleh sitoke sore tak beli, tidak boleh, harus kenceng. Yang kedua takobut itu tampan tinampan, gak boleh dititip wong liya, harus sing sami-sami melakukan transaksi yang melakukan serah terima. Yang ketiga mau masalah itu timbangan yang kudu podo. Nek beras abangnya 10 kilo, berarti ya beras putihnya harus 10 kilo. Hanya mau tetap bangkrut larangan beras putih kalau beras merah. Bagaimana? Ya supaya tidak ada riba, berasnya takarannya podo. Nanti di misalnya dihelah dengan maringi kekurangannya dengan uang diniat disodako 1 atau diniat hibah dan lain-lain. Sebenarnya transaksi ini bisa diatur. Yang menyebabkan haram kan tinggal pinter-pinteran transaksi. Dan ini repotnya kadang pembelinya ngerti fikih, penjualnya gak ngerti. Atau kuali penjualnya ngerti fikih, pembelinya tidak tahu. Nah, ini kita harus hidup repot. Pokoknya disinawani kalau masalah prakteknya bismillah, dunia praktek. Kalau memang tidak bisa ya sudah terus kalau ilat ribawinya, unsur ribawinya sama tapi jenisnya beda, ini bagaimana? Jadi misalkan beras ditukarkan dengan gandum, jenisnya kan beda, 1 beras 1 gandum, tapi jenis unsur ribawinya sama-sama makanan pokok. Atau emas ditukar dengan perak, ini kan sama-sama perhiasan tapi beda, yang 1 jenisnya emas, 1 perak. Yang harus dipenuhi hanya 2. Yang 1 adalah kenceng, harus terjadi transaksi di tempat. Yang kedua takobut itu serah terima langsung di tempat, 2 dok. Adapun saat yang ketiga harus sama timbangannya, boten rugi pak, emas ditukar perak kode-kode sekilo nih misalkan, bangkrut penjual emasnya. Jadi kalau jenisnya tidak sama boleh beda, artinya takarannya boleh beda sesuai dengan kurs yang ada. Niku terkait dengan riba. Niku terkait dengan riba, monggo kita diskusikan dahulu terkait riba sebelum kita melangkah ke bab berikutnya. Coba Pak Dini. Apa nih? Lalu ini mas. Masalah. Beras biasanya terjadi di desa. Itu kaitan dengan riba batil, Ustaz. Ada toko kulaan ya. Kulaan itu kulaan yang sudah kulaan itu wis bentuk luar. Jadi wis entah beras entah gula. Sudah dibungkus keluar. Jadi kulaannya wis kemasan dari bentuk kemasan dari toko ya. Ternyata dari kulaan yang pada saat itu kulaannya sekilo, ditimbang tibano nggak sampai, bisa lebih bisa kurang. Iya, kebanyakan kurang dari ketentuan itu sendiri. Apakah masuk riba? Sedangkan penimbangannya itu waktu kulaan ya wis tokone yang ditempati buat kulaan itu. Yang perlu saya tanyakan jenengan kulaannya kayak nopo? Kayak arto kan? Iya, pakai apa? Kalau jenengan kulaan kayak arto berarti kan beda jenis. 1. Yang kedua beda unsur ribawi, ini tidak ada riba. Yang jadi riba itu misalnya jenengan kulaan gula kiloan
kalian gulaku. Ini kan sama-sama gula, cuma beda merek. Terus jenisnya juga sama-sama makanan enak-enakan. Gula itu kan makanan enak-enakan, sama-sama. Nah terus sing mriko misale 9 on jenengan 10 on, sama-sama tahu ngoten lho. Itu yang bisa terjadi riba. Tapi nek kulaane kalian emas kalian harta wis gak masalah sudah. Tidak ada riba. Yang ada riba itu ketika sama-sama duit karo duit, emas kali emas, perak dengan emas, perak dengan perak, atau itu beras kali beras, yang bisa terjadi riba. Tapi kalau alat tukarnya itu beda, tadi samannya beda dengan musmatnya, aman sudah. Berarti unsurnya aman gitu. Aman. Kalau dengan kulaane tambah harta, aman. Ini kalau dengan kulaane sama-sama pakai gula, tapi yang bermerek misalnya. Terus kok timbangannya tidak sama, ada di situ yang bahaya. Mungkin spesifiknya Pak Anakin itu kulaannya kan nakatnya sekilo bungkusan. Tapi isinya masuknya ke yang penjual, artinya kan yang nimbang penjual. Dan penjualnya mungkin bisa masuk ke wailul mutaffifin, orang-orang yang mengurangi takaran. Dan itu nanti di bab khiyar. Pas belakang riba ini kan berkhiyar. Pembeli itu boleh nuntut kekurangan barang yang diterima. Itu di khiyar nanti dibahas. Atau mungkin pembeli membatalkan transaksi jual belinya. Itu boleh, dalam fikih itu ada. Dan bahayanya lagi, kula aku yang ini kok tak dol ngene. Akhirnya terjadi horor berantai. Kasarannya kerugian berantai kan. Kita kulaannya rugi, sing tuku konsumennya rugi mana seperti itu. Makanya fikih itu menjaga hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi. Makanya bab khiyar insyaallah dibahas ketentuan-ketentuan khiyar. Dan ini bahas riba ini. Jadi riba pokoknya ini kaidahnya fikihnya itu hutang yang mensyaratkan adanya manfaat yang kembali kepada yang menghutangi, ini mesti riba. Jadi utang kok disyaratkan adanya manfaat yang kembali kepada yang menghutangi, ini berarti ada riba. Makanya sampai Imam Abu Hanifah niku tidak berani lewat tenggrione wong sing utang. Soalnya beliau itu takut nek misalnya ayam-ayam gendenge nutupi awake, itu berarti ada riba. Soalnya aku ngiyup nek ngisor ayam-ayam gendenge wong sing utang nang aku. Sampai segitunya. Jadi Imam Abu Hanifah tidak berani kok mau utang. Mau utangnya nek kula omahe. Beliau lewat etan, tidak berani. Takutnya tadi ada riba yang masuk ke beliaunya. Nah ini wah, tadi lingkungan kita di sekitar kita keluarga kita kekuatan. Kadang kita gak mudah-mudah riba diparani. Pak, mingguan, dari mundur. Maksudnya itu kan banyak terjadi. Bukan banyak terjadi. Banyak minggu, ya Allah. Lumrah Makanya ya tugas kita kan guru itu ya tetap belajar supaya kita tahu tentang apa itu riba, bahayanya riba. Yang kedua menghindari, yang sudah tahu ya kita berupaya sebisa mungkin menghindari. Yang ketiga doa kok menawa doa untuk menawa kita jatuh riba semoga di sepuluh dulu kita ya semoga terlepas dari riba. Kaya-kaya cuma iso ngindari tok. Sampai ndongakno. Ya makanya belajar menghindari dongakno itu. Iya sing tok kaya-kaya. Angel. Kalau ada orang di pasar bawa beras, tolong ijelono lengo, ambil opo, lain jenis. Tukar jimpitan nih bahaya iki. Oh, wes. Ya lain jenis ya. Lain jenis. Minyak niku bisa dikategorikan makanan atau bukan?
Kan ada orang tua bawa beras bagi pembagian dari Oh, desa. iya. Di rumah udah banyak beras. Orang di Lengo tapi gue neng pasar. Dijual di Lengo. Makanya desa-desa kan Kudune didol sik sakjane. yang sering terjadi itu Ya makanya kan nggak ada akad jual dulu. Pulau Maos minyak itu termasuk ke dalam Berawal dari kelapa. nasofi al-duri wa syair tapi maksudnya aku tahu jadi berarti ada mesti masuk minum kalau kapan itu maknanya apa? Ini minyak tapi minyak kapan? Ya, sudah bulan dulu. Ini berarti jual bensin. Panganan apa tempat rapat? Lopia dijual bakso lho. Bensin ini ono kalau bensin ini beda. Iki ono nang masuk 10.000. Pohon lami itu apa? Oh wonten anu nih buat jerami nih, buat karung. Pohon karung. Kulitnya nih ini buntut. Bukan jerami, rami, lilen. Wit pohon nih. Oke, pohon rami atau pohon lilen. Oke. Tiga sagoni bukan? Oh iya, sagoni. Nang daerah kula rin pakai kula itu sagoni. Jadi nek mriki nggih diterangkan bahwasanya nek hadis Kanjeng Nabi itu kan yang disebutkan hanya adzahabu bidahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisyair gandum dengan gandum beras dengan beras wa tamru bil tamri kurma dengan kurma wal milhu bil milhi. Nah ini kalau madhabnya Imam Abu Hanifah ya wis iku tok. Kanjeng Nabi soalnya nyebutnya iku tok. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i ya boten. Kanjeng Nabi nyebutkan bur dan syair berarti yang dituju makanan pokok. Berarti semua makanan pokok ada unsur ribanya. Tamper Kanjeng Nabi nyebut kurma berarti semua makanan yang digawe enak-enakan, kayak semua melon dan lain-lain juga termasuk. Terus milhi, nah ini milhi kan garam. Berarti kadusnya minyak itu masuk. Nah, tadi diterangkan kalau jenisnya beda, terus unsur ribawinya sama, kan unsur ribawinya sama-sama makanan antara minyak kalian beras, tapi jenisnya beda. Berarti yang disyaratkan hanya dua. Yang satu hulul kenceng di tempat, yang kedua takobut serah terimanya juga di tempat, tidak boleh dikirim atau tripod. Masalah timbangannya tripod tidak harus sama. Bangkrut pakai sama beras sekilo itu mau sekilo lah, ini ya bodoh lah. Jadi ya ini boleh. Cuma yang kedua tadi harus dipenuhi. Diteruskan harga. Kenceng kali. Sing aman ini memang didol dhisik. Nah, yang aman berhasil dengan tumbas riyin, uangnya diserahkan, terus diangkat tumbas minyak. Cuma Itu paling yang aman. biasa Rokok itu termasuk bahan pokok rokok. Kan sering idolno lho oleh. Nek itu 76 nang embung. Dijono surya. Ya, nambah. Oh, ada nambahin. Nek rokok itu kasih khidmah dalam Sing Solo iki gak ono anune. ada cukainya. Nek rokok kan kasih 12 sama 12 biasanya. Insya Allah kasih kan. biasanya Dan juga bukan makanan pokok kan. beras tadi kalau misal beras ini yang berlaku biasanya dikira-kira. Beras kan kalau sak mene iki pola kilo beras sak mene. Jenengmu sak mene. Oh, bisa enggak pakai akad gitu. Mesin dodol dia kira-kira ngono iki. Ini istilahnya Gamane dari semen. nah, kalau sampai wis kayak nambah sekian susuk. nambah atau susuk. Kalau beras misalnya ya, dalam jenisnya itu sama, maksudnya kualitas. Ya, beras sama beras. Kualitas. Enggak, kualitas sama. Kualitas sama. Dicampur karena merek. Orang kan fanatik
Nggih. Iki Raja Wali, iki Happy. Nggih. Nah, di situ dicampur, padahal kualitasnya sama. Cuma Tapi- beda harga. Beda merek. Beda merek, beda oh, merek. kualitas sama, Harga sama. harga sama. Itu di Joplos. waktu yang ini habis, adanya ini orang misalnya Raja Wali ya, dia minta Raja Wali, adanya Happy gitu loh, tapi kualitas sama. Nggih. Berhubung dia nanti kalau diomong ini Happy, dia tidak mau beli, ya akhirnya masukin yang sake Raja Wali. Nggih. Berarti oh kasusnya yang bagus terus aja. Nah, Tapi stoknya stoknya nggak tidak ada, di situ ada Happy, tapi Dikasih kualitasnya merek sama. lain. Kualitasnya Karena sama, dia fanatik beda merek. Nah, Tapi niku fanatik wong yang Raja Wali. Ah. Iya. Ini kan berarti maksudnya bukan ke riba, maksudnya ke bed. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang beul muhramah. Bed atau jual beli yang dilarang itu kan salah satunya ada yang ghusyu. Ghusyu itu menipu. Artinya ini ngapunten saya tidak menghakimi loh gitu. Jadi dalam jual beli termasuk hukum dan adatnya itu kan kita harus menerangkan. Misalnya baru sapi kayak sama anak ya kita bilang ini sapinya majer kayak sama anak, kita harus terangkan. Kalau tidak payu dan payu itu baliknya kan urusan rezeki bukan kita yang atur, kan seperti itu sebenarnya. Jadi ya harusnya memang dijelaskan. Jadi warnanya Happy, Raja Walinya habis. Kalau tiba-tiba kita didoli dengan tanpa menerangkan, ini bednya fasid, rusak, akadnya tidak jadi. Kalau akadnya tidak jadi, berarti samannya hasil pembayarannya itu bukan milik jenengan, karena jual belinya tidak sah. Benar. Berasnya juga tidak jadi milik pembeli, karena bukan akad yang sah. Itu efeknya Bang Ibu. Sebenarnya keluar Kayak kemarin kasus minyak mahal ya, minyak mahal, Oh, tapi iya. minyak kemasan kita malah murah. Nah di situ kemasan dibukai suntak kayak curah. Nah, Tapi pembeli kan nggak tahu Iya. juga, tahunya beli curah dikasih itu. jadi makin niku khiyar di belakang itu ada bahasan seperti itu. Jadi ada bahasan ikhtikar itu nimbun Tapi barang. sama-sama minyak. Nanti ada pembahasan nimbun barang. Nopo kulaan pas kulaan. Kasus kemarin kasus minyak itu kan banyak trader kulaan ditimbun dikeluarkan pas harga mahal. Nanti ada hukumnya ikhtikar bagaimana. Terus ada samsaroh itu nyewa belante itu bagaimana. Terus wonten malih banjet niku yo wonten niku bujuki wong, jual beli bujuki wong. Nanti di belakang berkhiyar dibahas juga termasuk nebas buah-buahan, nebas kolor hijau. Nanti di berkhiyar dibahas. Saya kita fokuskan dulu ke riba. Ini foto-foto makanan. Biasanya ese nganggo semongko. Berhubung semongko larang diganti mbik noko. Enggak noko. Apa nopo? Buah Wah naga. noko lho. Buah naga. Tapi kan gak ngomong. Iki semongko ini boten enten kalau kan. Buah naga. Tapi kan biasanya kan kalau semongkon beliau iki harus semongkonin itu ngomong kan enggak. Apa cari sing kedal buah? Ini Tulisannya kan es buah ada pula. Barang itu es buah. Es semangka. soalnya ngene. Paling gitu lah. Warna sik. Burung anu Pak. Lu tembas Mbah Naga mau semongko larang. Iki diakali muten. Makanya jual kates dong. Tapi kan intinya buah. Buah naga itu Ya untungnya kalau tulis jenenge es buah. Jadi segala buah-buahan ya. Mati Terus ini terakhir maksudnya
Oh, wala ini bil hayawan. Jadi jual daging bayare kalih hewan yang hidup itu bukan angsal. Tapi urip padha urip niku angsal. Sapi dijoli wedhus misalkan boleh. Wedhuse telu, sapine siji boleh. Boleh. Prejo daging go kucing. Ayam kucing kucing. Tapi misalnya daging sapi keranten nopo Gusti misalnya pengen daging sapi tegeriane Pak Haji go jago Pak niki jenengan ijoli daging 2 kilo pitik niki tidak boleh. Tidak boleh. Ini utang boleh nggak? Hak kalau duit boleh paling. Akate utang. Akate utang. Cari ini kudu kita transaksi bayar di situ. Kan bahan pokok juga. Nggih, dagingnya juga termasuk makanan. Bahan makanan ya berarti harus serah menyerah di situ. Aku Kan itu jual beli, aku utang. iya. Kau di sini Olim, gampang bayar ibu ini. Gue disini utang disini porak-porak disini. Itu dari banyak juga. Porak-poraknya misalkan. Iya apa? Misalnya Bonten nggak? Bonten intan yang beli-beli. oh, oke. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke hutang. Boleh. Kalau masih telat bayarin. terus Enggak janji besok kita bayar. Besok. kan ora dinone to esuk to sampean. Urung ora kena dinone to tapi. Esuk Telat seminggu. Kalau Ustaz, kan ada orang yang jual beras layatan itu ya. Beras yang do layak campur kan campur itu. Harganya dan kualitasnya kan campur itu. Nah itu dihargai sama. Itu gimana? Tuku sak di sini ya Raja Wali ono beras jatah sama pemerintah macam-macam. Nah itu dibeli satu harga setengah. Kalau itu pembeli yang dalam kasus ini juga penjual kan berarti pembeli juga harus menerima atau nanti harus sama-sama ada siap, artinya ada pemilihan mungkin berhasil wallet apa dan si penjual tadi juga harus seperti itu. Tapi kalau pun ngertos keadaannya seperti ini itu jelas campuran beras bukaan, beras murah, beras larang campur jadi siji. Jangan sudah tahu terus dihargai jangan tetap membelinya berarti jangan rela nggak tahu ya sama-sama rela maksudnya di situ dia dengan harga dihargai harga di bawah terus kualitas yang diterima campur aduk itu. Boleh. Beda lagi nek dia ngedol terdengar gara-gara tahu dengan utangi kan gitu bahaya. Bahaya wis ngoten niku. Pokoknya ning pasarnya misalnya kan kasusnya ngeten yang tadi yang mantu gak ada modal jenengan utangi tapi hasil buah nih kudune didol toko jenengan itu kan juga riba tadi pokoknya utang yang mensyaratkan kemanfaatan yang kembali kepada yang utangi itu riba fadl atau riba korok itu walaupun apapun bentuknya utangi 1.000 jalur pijet sami ya pijetnya riba juga jalur utang 1.000 jalur rokok sakencel atas nama utang itu alasannya karena dia riba. Tapi kalau harga umum seperti utang Mas Devi pangan lah, karena saya utang beli Mas Devi lalu terus nanti pangan jual Mas Devi dengan harga umum. Tapi kalau itu atas permintaannya Mas Devi tetap ada ribanya karena manfaatnya kalau Mas Devi dapat barang itu tadi kan tanpa mencari beda nek Mas Devi tidak meminta jenengan adol-adol dhewe itu berarti tidak ada riba boleh Kayak mitra itu Kan riba. nah biasanya kan kita dimodali terus jual di situ harga ikut sini. Nah, tapi saya tidak komentari mitra loh ini global artinya riba itu bisa terjadi di perseorangan, bisa terjadi di kelompok, bisa terjadi di lingkungan besar. Makanya
kita nggak menghantam satu-satu global, kita belajar pokoknya riba seperti itu. Kalau koyo winginane aku ya riba ya. Sambian nyotake kartu, nyobloso iku tapi kartune ijol bakso. Riba ya malah usul kecil. Ngaku dhewe wis. Pokoknya sing duwe kartu sale yo riba pisan ngono. Apaan? Udah anak-anake. Oleh duwe opo sing oleh kartu iku sing dijual bakso opo? Itu riba Ustaz. Tinggal kali ini. Salah satu calon, saya coba ini tak kayak gambar. Sing duwe gambar iki kudu bakso nang kene sampeyan. Oh, niku mboten maksudnya mboten riba, tapi maksudnya nanti bisa antara satu riswah, suap atau sirau hakim membeli kebenaran. Nah itu dua wis. Jenengan tinggal lihat yang lebih paham kan jenengan. Tapi maksudnya riswah atau ke sirau hakim. Kalau riswah ya berarti dosa karena menyuap. Kalau sirau hakim berdosa karena membeli kebenaran. Nek lurai sing dadi iki misalkan dosa iki luwih rusak dan lain-lain, ini sirau hakim berdosa. Jadi ini kemungkinannya. Maksudnya betul riba atau tidak? Maksudnya riswah atau bukan? Dosa berarti. Gareng delok niate waktu iku. Mendukung berarti. Aku niate total bakso. Akhirnya nih pas mari hitungan. Kalau itu dengan kayak bank-bank syariah itu kan ada sistem katanya bagi hasil, katanya bagi perubahan. Nah, tapi kalau di dalam perjanjian itu kadang-kadang nggak disebutkan, akhirnya seolah-olah itu riba gitu, karena lebih mahal daripada bank konvensional. Itu kan perubahan atau novel yang berlabel syariah itu sebenarnya ya kita dukung bene wong Islam itu duwe bank, tapi juga kita perlu lihat sistemnya dulu. Sistemnya memang benar-benar syariah atau bukan. Terus berhubungan dengan murabahah, baik taksir atau kredit, terus baik ajal atau cicilan itu pada dasarnya sebenarnya ada yang boleh, cuma karena kesalahan sistemnya akhirnya jadi bukan angsa. Terus akuntan kredit itu kemarin sudah sempat saya singgung. Kredit itu sebenarnya boleh kalau sistemnya ya, misalkan kita datang ke dealer atau ke showroom, kita mau beli motor BIM tahun 2020 misalkan, terus penjual mengatakan BIM ini kalau saya beli kontan harganya 15 juta misalkan, tapi nek diangsur selama 3 tahun harganya jadi 20 juta, kan itu defisit 5 juta. Terus kita sebagai pembeli milih salah satu harga. Saya beli dengan harga kredit 3 tahun yang 20 juta. Salaman tanda tangan ini boleh, gitu loh. Karena kredit, pembeli sudah menentukan satu harga yang dipilih. Terus penjual juga tidak kok jual satu barang dengan 2 harga itu tadi penawaran. Cuma sistem yang ada sekarang kan boten-boten. Artinya showroom atau dealer kerjasama dengan bank, motor dibayar bank, kita kreditnya di bank, kan? Berarti transaksinya bukan nah, sama. Transaksinya kita tidak sama dealer sebenarnya. Jadi sebenarnya dari
Nah yang seperti itu yang menjadikan nggak sah itu yang seperti itu karena apa? Pembelinya tertipu banyak loh. Satu, tasik bayar cicilan motor, dua bayar keuntungan dealer, tiga bayar bunga bank. Ini loh, yang menjadikan tidak boleh kan sebenarnya di situ. Tapi kalau kita langsung ke dealer dengan akad baik taksir atau kredit atau bil ajal beli cicilan itu boleh sebenarnya. Makanya kalau tiba-tiba kredit haram ya, mungkin ada kesalahan sedikit dalam belajarnya. Jadi tidak serta-merta semua kredit itu haram loh. Dilihat dulu. Makanya dari awal belajar muamalah, kalau kita diskusi muamalah, kalau pesan muamalah harus benar-benar paham nopo prakteknya. Karena ya itu tadi mirip kejadiannya, tapi hukumnya belum tentu sama. Itu terkait dengan berentetan kredit dan nopo. Kita bahas. Kan kredit ada hubungannya dengan Iya, ada hubungannya dengan. Terus terkait tadi yang Pak Devi mau bahas itu kan syaratnya barang yang dibeli oleh pemilik uang harus diterima dulu. Jadi misalnya Pak Devi pengen tugas rumah seharga 500 juta, tapi Pak Devi tidak punya uang. Akhirnya beliau menghubungi kelompok tadi, terus kelompok ACC, ya wis, saya beri 500 juta untuk beli rumah itu. Tapi rumahnya kan langsung diserah terima ke Pak Devi. Ini yang tidak boleh. Seharusnya rumah itu harus diterima kelompok itu, baru kelompok itu diserahkan Pak Devi dengan persetujuan pembayaran sekian tahun, cicilan sekian per bulan. Itu yang boleh kalau Berarti kan merubah. sistemnya sama kredit dengan sepeda motor. Oke, hampir sama dengan Harus- kredit. harus- Cuma akadnya sudah beda lagi. Yang satu merubah, yang satu bebek taksir. ya selama ini kan enggak gitu. Nah, makanya kemarin salah satu ulama kita sudah menyurati kepada departemen terkait, kepada direktur kelompok terkait untuk benar-benar kalau memang label namanya syariah ya berarti harus pakai sistem syariah. Kemarin sudah ada salah satu dari ulama kita nyurati matan itu, mungkin hasil dan mungkin yang syariah itu bukan hanya namanya. Lingkungannya terkait riba, kredit dan lain-lain. Kalau seperti saya beli tanah dulu, Jadi, nggak punya uang, terus orangnya bilang pinjamkan saja sertifikat ini ke bank terus bayarnya ke saya. Berarti atas perintah pemilik tanahnya. nah, itu kan ya tadi sama kalian kasus motor tadi, nah berarti kan jenengan bayar cicilannya di bank. Itu yang jenengan bayarkan tiga kan, satu harga tanah tersebut, dua keuntungan pemilik tanah, tiga bunganya. Soalnya kalau kelompok konvensional sepertinya sulit, tidak ada matematikanya sepertinya mustahil, walaupun 0,5 tetap ada. Jadi tadi ya seperti kredit tadi, kredit motor. Kalau ini Ustaz, beli emas di Pegadaian, ya beli emas di Pegadaian. Rela nggak? Maksudnya? Enggak, beli Kan emas rela gitu. ada kan yang cicilan itu kan ada. Bagus. Bukan beli emas di Pegadaian. Harus ada uang maka misalnya 10%-nya. Sisanya mau dibayar berapa kali? Kakak mana? Sisanya itu enggak berbunga. Cuma di situ kena biaya di depan administrasi lah. Administrasi ini termasuk riba bukan? Emas Ya, Mas. emas itu kan harus kota. Oh iya tadi. Emas harus kota. Karena saya pernah beli di Gaden sistemnya gitu. Jadi Belum ngerti kan Bian? wah nggak ngerti. Apa-apa. Makanya kan bikin mau Mas berak iya kalau di kredit itu lho. Emas perak
Dan jadi kita tuh apa solusi. Enggak, tapi gini Ustaz, pada saat ngesor itu kalau belum lunas emas belum dikasihkan. Nah, malah itu padahal kan harus tak obor. Nah, Serah terima ini itu juga harus gitu. tak. Jadi kita bayar berapa kali? Cuma better misalnya kayak nah, ini ada solusi dari Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin juz 13. Ini pokoknya kita Rawdah. Ini kok ada solusi nih modal. Jadi misalnya kita pengen emas, belum punya kredit haram, ini bagaimana? Kita akad dengan penjual, kita tidak beli dulu. Kita bahasanya nabung atau bayar atau nitip uang. Terus emasnya dititipkan ke kita. Dan ketika sudah lunas, kita baru akad beli, itu sah. Tapi orang percaya enggak suruh megang dulu. Nah, niku makanya dalam praktek yang jenengan sebutkan tadi bisa sah ketika mungkin pihak sana emas diserahkan ke jenengan atas nama titip atau toko atau apalah, pokoknya emas diserahkan jenengan bayari dengan cicilan yang sudah ditetapkan sekian bulan, sekian tahun, dan nanti ketika sudah lunas semua angsurannya diakadi lagi, emas saya beli, pihak sana menerima uang pelunasan, ini bisa sah. Solusi ini untuk kredit emas. Jadi saya pengen misalnya bujurnya mau ngambek pengen kalung, orang kuat toko nih kredit haram, ini gak mau sendiri, dan ini bisa langsung orang yang boleh dewe Pak Haji, ini bujuk ngambek ngeten. Kulo betulan tak nitip atau sama itu emasnya jangan titipakan kulo ribut, ini bisa. Tapi jangan diakan beli, kalau diakan beli nanti bisa jadi riba atau riba nasab lagi. Tetap semuanya sebenarnya ada solusinya. Atau mungkin solusi paling banyak ya sudah usah kredit emas di lah. Kalau solusi di Gaden sekarang nabung uang, tapi di situ tertera gramnya. Misalnya nabung 500.000, di situ 0,5 gram. Jadi berbentuk tulisannya sudah gram gitu. Nah, itu di Gaden ada. Nah, itu berarti yang perlu diperinci adalah emas di bawah 1 gram itu kan tidak bisa ditakobur. Jadi sahnya berarti nunggu kalau sudah 1 gram. Jual belinya itu sahnya kalau memang timbangan emasnya sudah mencapai 1 gram. Karena nilai emas di bawah 1 gram belum bisa dikonversikan lah bahasanya pada. Bisa bernikul dewe angin-angin kadang wedi. Terusnya tadi ini kalau ngaji riba itu wedi ini bisa ngomong tapi mungkin gak kerasa terjadi. Saya sendiri jatuh dalam seperti itu kan ajarnya macam niku bisa ngomong ini tapi gak kerasa nih ada praktek-praktek yang mungkin gak sadar enten kita terus niku Imam Abu Hanifah sampai gak wani liwat wong sing utang ning beliau gara-gara takut adanya riba kan iki yes mungkin dengan burung Hukumnya sing ngaji pisan iki ya padha kan. Kula boten sadar Nek sing ngaji kan ya wis ngerti ya. Wis kadung lakoni ya. Sing kadung tobat. Enggak, pada saat ini sudah terjadi riba di situ. Lah kate ngilangi kan ngenteni lunas, Pak. Istighfar sing akeh. Nah ini tadi yang bahas kredit, prakteknya kan saya pengen tumbas mobil, tapi betul gak ada alkohol. Saya suruh muassasatan masrafiyatan kabakin syarikatan tijariyatan kama awalnya. Akhirnya saya ini berangkat ke bank yang bisa meminjamnya uang untuk membeli mobil tadi. Terus oleh pihak bank diberi uang senilai harga, terus
yastari huwa minhum dzalik bimablaghin mu'ajjalin a'la minas saman alladhi ishtaru bihi mufassatin ala iddati ashhurin. Kali pihak bank mobilnya dibeli, diterima, terus mobil tersebut dijual kepada Zaid dengan harga yang lebih tinggi. Jadi misalkan bank ambilnya di dealer 50 juta, dijual kepada Zaid 60 juta, ini boleh. Cuma syaratnya satu, antara laka al-mu'assasah al-masrafiyah as-sayyarah bisyirah. Mobilnya harus dibeli dan diterima oleh pihak yang punya uang. Antaqidu al-mu'assasah al-masrafiyah as-sayyarah min asy-syarikah al-bai'ah yahilla laha bai'uha ba'da dzalik lil 'amil. Setelah mobil diterima, baru pihak bank ini akad dengan Zaid sebagai konsumen mobil. Terus ayyastaria Zaidun as-sayyarah min al-mu'assasah al-masrafiyah ba'da qabdiha min asy-syarikah al-bai'ah. Nek mobilnya pun dibetul Zaid, dibetul si A, dia membayarkan uang ini langsung ke yang membeli mobil. Ini, jadi kredit bisa sah ketika seperti itu. Wa amma idza akhadha Zaidun minal banki qardan li ajri shira'i sayyarah ala ayyashaddidahu ala aqsatin ma'ziyadah fa hadza la yajuzu li annahu riba. Namun ketika Zaid datang ke bank, utang duit gawe tuku mobil, dan di situ sudah diterangkan dalam cicilannya ada bunga yang namanya harum tapi ambune bosok, fahadha la yajuzu, tidak boleh. Alasannya di annahu riba, karena di situ ada riba. Bedanya tipis, cuma hukumnya bisa beda jauh. Takbiratus Syadidah juz 2 halaman 28 terkait kredit. Oke, itu terkait berriba. Kita pindah ke forum lain-lain. Kelihatan jamnya jam 11. Berkhiyar, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wa maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nuwun sedaya saderenge kula tutup ngemutaken menawi wonten sing supih linggih tanggal 9. Saiki tanggal 9. Jadi sebagai napa siang sunnah 9 10 karena kalau 10 hukumnya kita sebagai mazhab Syafi'iyah makruh nggih. Kalau 10 awon jadi 9 10 monggo sunnah benjing malam Jumat malam Sedoso kesunahan-kesunahan monggo dilampahi manganena sakeluarga maca nafkah lahir batin mungkin celaan sangilannya terus yang kalau berabad bikin ini atus pompa ademnya kayak ini jam 12 bengi mulai jam 12 sampai subuh monggo jadi mungkin menawi badai mandi tobat kali sekali yang mandi gajah jajan STMJ apa nih? siap tempur malam Jumat. Oke, pas malam Jumat jadi pokoknya tepat jadi monggo mulai pending sing badhe siap jajannya bojone monggo terus Jumate sodako ngantuni anak yatim ngopi terus ini nanti saking Gus Harit ya nek dina kok badhe nyantuni nek sing ngusap kepala nek yatim niku arahnya ke belakang tapi nek piatu arahnya ke nek ngusap kepala anak yatim piatu wonten bacaane nggih. ibu Nek bikin menawi malam Jumat badhe njabri Ustaz ngopi. Nah, monggo siap. Siap. Mana Ustaz? Salat tasbih. Oh, nggih. Sae. Ya mulai bijing. Insyaallah. Monggo niate kados biasane kali itu semua wajib an ada sunnatit tasu'a bilik hari Jumatnya an ada sunnatil Asyura sunatan lillahi ta'ala. Kalau mau saking kawula